Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya buat kamu nih, kembali lagi di YouTube saya Febri Fariza. Kali ini saya nggak sendirian ya. Ada narasumber kita yang keren sekali. Ini baru beberapa hari saya ketemu, terus langsung saya ajak masuk ke YouTube channelnya saya ya. Aslinya juga bukan narasumber juga. Oke. Yang pastinya di sini kita bakal ngobrolin banyak ya. Baik, ya. Pertanyaan pertama, namanya siapa? Mungkin bisa kenalkan dulu sama penonton kita. Baik. Jadi untuk nama saya Anka Utama Putra. Oke. Dan asalnya dari Surabaya ya. Surabaya. Dari Surabaya. Surabaya di mananya tuh nama Surabaya, nama kotanya itu di Jawa Timur. Mungkin beberapa subscriber dari Pak Febri pasti sudah tahu ya Surabaya di mana, ibu kota dari Jawa Timur. Oh, berarti memang di Surabayanya lah gitu ya. Dari Surabaya, Surabaya asli, nggak ada neko-neko di mana. Oke, jadi bisa dibilang orang Surabaya asli Jawa dan kini sekarang menetap di Banda Aceh. Dan kini sekarang sedang menetap di Banda Aceh sudah 2 tahun. Iya. Sudah 2 tahun dan sekarang sedang bekerja sebagai guru di Fatih Bilingual School. Sama seperti Bang Febri di sini ya. Kalau saya di Langsa ya, Langsa ya. sama Banda Aceh ya. Masih di Aceh. Masih di Aceh ya. Ya meskipun dari Langsa ke Banda Aceh 8 jam. Iya sih. Tapi lebih jauh lagi ini ya, Angka juga dari Surabaya kemari ya. Iya, walaupun aslinya kalau misalnya kita lihat dari zona waktunya sih Banda Aceh sama Surabaya masih sama loh. Iya. Ya kan? Zona waktunya ya, padahal jaraknya juga memang jauh sekali ya. Jauh sekali. Berapa jam? berapa lama? Wah. Kalau naik pesawat berapa jam? Belak-belakan aja ya. Berapa? 4,5 jam. 4,5 jam. Iya. Ya? Malah lebih jauh ke tempat saya lah, ke Langsa 8 jam. Kan pakai bus. Oke, berarti pakai ini ya, pakai plane ya, pesawat ya. Oke, pertanyaannya di sini langsung saja, berarti mewakili orang Jawa ya yang tinggal di Aceh. Nah, tadi udah terjawab sudah berapa lama tinggal di Aceh. Tadi yang Kak bilang bahwasanya sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun tinggal di Aceh, dan ini adalah pertama sekali, sebelumnya belum pernah gitu ya. Sebelumnya nggak di Aceh sih. Nggak di Aceh, tapi saya bisa dianggap ya sepertiganya di Jawa, sepertiganya di luar negeri, dan sepertiganya lagi kemungkinan di sini. Oke. Nah ya, ini kita bakal ngomongin tentang Aceh nih. Baik. Sebelum ke Aceh ya, apa yang Angka atau kamu ketahui atau dengar tentang Aceh? Waduh, stereotipnya itu ya, yang kamu ketahui tentang Aceh. Belak-belakan nih? Ya, apa kayak tsunami atau ganja Islam atau seperti apa? Wah, itu terlalu belak-belakan. Kita kan pengen tahu juga kan? Ya, pastinya kan. Kalau misalnya kita ngomongin tentang Aceh ya, stigma masyarakat di sana pastinya agak berbeda dengan stigma masyarakat yang mungkin stereotip Melayu ya. Kalau misalnya di Jawa, Aceh itu sesuatu provinsi di Indonesia yang mungkin bisa dianggap sebagai provinsi paling radikal. Sebentar dulu. Oke. Walaupun radikal, setelah saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di sini, ternyata orang-orang Aceh itu ramah-ramah loh. Ramah-ramah ya. Ramah. Jadi awalnya waktu sebelum berangkat ke Aceh gitu kan, ketika dapat pesan ataupun juga dapat informasi bahwasanya ini Angka bakal ditugaskan ke Aceh. Itu gimana tuh perasaan? Kalau saya pastinya kepinginnya ya langsung kerja aja sih. Namanya juga fresh graduate gitu, pastinya juga suka kerja gitu. Udah kerja aja, tetapi harapinya bapak sama ibu saya nggak mengizinkan pastinya. Oke. Terus saya ngapain terusan? Kabur lah. Oke, jadi orang tua bilang apa ketika orang tua tahu Angka mau ke Aceh? Pastinya yang pertama nggak mengizinkan. Kalau misalnya nggak mengizinkan pertama, pastinya orang tua ya stereotip orang tua Jawa lah. Iya. Di Jawa masih banyak pekerjaan. Betul. Kenapa nggak kerja di Jawa aja, Mas? Kenapa harus ke provinsi yang paling ujung jauh, radikal lagi gitu? Tanggapan saya cuma satu. Oke. Dari 60 surat yang udah saya sampaikan ke perusahaan-perusahaan, cuma satu yang dibales dari Aceh aja. Dari Aceh gitu ya? Iya. Oke, jadi mau nggak mau langsung ke Aceh juga gitu ya. Oke, berarti tadi udah kita ketahui radikal ya. Nah, pertama kali menginjakan kaki di Aceh, itu gimana perasaan? Wah, first impression ya. First impression mantap.
Kenapa bisa mantap? Kenapa mantap? Orangnya ramah-ramah. Kan pertama radikal tuh ceritanya. Pas nyampe kemari, takut nggak? Ini nih bakal ketemu sama Gam nih. Apalagi kalau orang Aceh kan hitam-hitam nih kan, kayak India nih kan. Kadang-kadang lihat di TV pemberontakan, tembak-tembakan gitu. Kalau masalah multikultural itu nggak apa-apa ya. Itu sesuatu yang memang anggapannya sudah biasa lah di negara kita yang semboyannya itu Bhinneka Tunggal Ika kan. Jadi menurut saya itu udah biasa. Akan tetapi saya berpikir lagi nih, kita lihatlah data-datanya dulu gitu. Ternyata di Aceh itu tingkat kriminalitasnya itu nggak tinggi-tinggi amat loh. Gitu. Kalau misalnya dari situ kita bisa menganggap bahwasannya ya Aceh itu aman-aman aja gitu. Kalau misalnya kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, bahkan provinsi di Jawanya sendiri, Aceh lumayan rendah. Rendah ya. Rendah sekali. Ada shock culture nggak ketika udah di Aceh ini udah berapa lama? Kayaknya ini beda nih di Jawa sama di Aceh. Perbedaan-perbedaan apa yang terasa sekali gitu. Shock culture itu pastinya ya ada lah. Iya. Tetapi nggak seberapa. Contoh misal saya nih, saya ke Jawa ya kan, itu hari Jumat, itu saya kok masih rame. Ternyata di Jawa sana meskipun Jumat itu toko-toko nggak tutup. Kalau di Aceh kan tutup tuh. Ya, jadi saya nggak tahu, ternyata udah jam 12, malah saya kelewatan Jumatnya. Karena saya nggak tahu itu. Nah itu kalau di sini gimana? Ada nggak shock culture yang semacam itu yang mungkin kayak beda nih sama di Jawa? Nah, nggak ada sih. Untuk shock culture itu mungkin akan berlaku apabila teman-teman di sini itu baru melakukan perjalanan jauh merantau ke daerah yang tidak diketahui gitu. Kan tapi perlu diketahui juga di sini saya ke Aceh itu perantauan saya yang kedua. Yang sebelumnya saya juga pernah ke Turki, alhamdulillah. Itu. Saya belum pernah ya. Semoga dilancarkan untuk mungkin nanti bakal sekolah di sana di luar negeri juga. Teman-teman juga harus tahu tuh. Kalau misalnya mau sekolah coba untuk ke luar negeri dulu, walaupun mungkin ya nggak sebagus di Indonesia gitu, tetapi teman-teman juga akan membuka cakrawala teman-teman tentang kultural dan sosial budaya di sana juga itu. Betul. Sesuatu yang sangat bagus. Oke, jadi kalau untuk shock culture udah terbiasa karena memang sudah terbiasa menemukan hal-hal baru seperti yang Angka bilang bahwasanya udah sering pergi kemana-mana gitu, jadi udah terbiasa gitu kan. Terus nyampe ke Aceh, Angka bilang bahwasanya nyaman, terus juga kondisi kotanya itu gimana di Aceh sendiri? Wah, kalau misalnya dari Banda Aceh ya, karena saya kebanyakan dari hidup saya ya Banda Aceh sih. Gitu. Ada 2 di Murah atau apa? Pastinya bersih dong. Bersih memang, bersih ya. Bersih banget. Bahkan kalau misalnya kita lihat gitu dari segi udaranya juga sangat bersih. Kalau misalnya teman-teman ingin olahraga pun gitu, ya udah tinggal lari aja gitu, atau mau main apapun itu pagi-pagi lari pasti seger, nggak kayak di Jawa gitu. Ada yang bilang katanya kayak gini, orang Aceh itu benci sama orang Jawa gitu, banyak stereotipnya seperti itu. Nah, Angka sendiri orang Jawa udah nyampe di sini, ada nggak yang orang-orang Aceh yang rasis gitu? Kalau rasis sih ada ya. Ada. Semua rata-rata. Aslinya sih dari segi kehidupan manusia sendiri ya banyak sih orang-orang yang rasis. Saya sendiri juga bisa mungkiri bahwasannya saya itu juga rasis gitu. Anggapannya kita masih pakai bahasa Jawa gitu dengan orang-orang Jawa. Orang Aceh juga pasti masih pakai bahasa Aceh. Kalau misalnya mau ngomong dengan orang Aceh, ya itu kan terserah, tapi yang penting itu ada limitnya. Iya. Tapi secara keseluruhan apakah itu membuat ketidaknyamanan atau seperti apa cara menghadapinya? Enggak juga sih. Saya udah bilang tadi orang Aceh itu ramah ya. Karena mereka juga suka untuk mengajak kita main bareng nih gitu. Atau mungkin kalau misalnya udah ada satu orang yang terisolasi itu pasti orangnya bakal mendekati gitu. Ada orang Jawa, teman saya di Jawa sana, di yang luar Aceh yang nanya kan, Bang Eja gimana sih di Aceh? Aku mau ke Aceh nih, apalagi buat non Muslim, aku nggak pakai jilbab. Nah itu gimana tuh tanggapannya? Kan ada juga kan kawan-kawan yang seperti itu nanya, Aceh gimana sih, gitu kan? Kan non Muslim ya. Ada juga yang Muslim juga nanya juga yang kayak gitu. Apakah benar-benar dicambuk gitu? Enggak. Jangan salah persepsi. Kalau misalnya untuk hukum pencambukan itu cuman dari orangnya yang kepingin kan? Ya kan, benar nggak? Betul. Ini saya mau konfirmasi dulu nih, benar kan? Benar. Jadi betul. jangan
jangan terhasut dengan hoax-hoax yang ada di sana. Bahwasannya orang salah pasti dicambuk, orang salah pasti bakal dipotong tangannya. Iya. Gak ada. Untuk hukumnya sendiri itu masih melalui hukum-hukum yang ada di Indonesia juga. Terus untuk hukum cambuk dan hukum potong tangan itu gimana? Ya itu kan untuk hukuman yang memang diminta dari orangnya. Karena mereka sengaja buat yang enggak gitu kan. Nah, gitu. Tapi kalau untuk potong tangan belum ada ya, belum ada. Semoga nggak akan ada sih. Betul. Nah itu tadi ya, berarti nyampe ke Aceh udah ngerasa nyaman aja, tempatnya juga, daerah-daerahnya juga udah banyak dikunjungi dan asik-asik aja gitu. Berarti kalau untuk ada ngerasa takut nggak ketika pergi ke mana-mana, misalkan ke daerah mana nih di wilayah Aceh ataupun di Banda Aceh, ada ngerasa takut nggak berpergian? Kenapa sih takut? Misalkan pergi malam kayak misalkan karena Aceh ini kan tanggapan orang di luar sana agak ngeri nih ceritanya, bakal ditodong senjata ataupun juga dirampok. Pernah nggak ngalamin kayak Berarti orang yang tadi itu belum pernah ke Aceh, bener nggak? Bener pastinya kan? Nah, betul. Belum pernah ke Aceh. Kalau misalnya di Aceh saya tuh berani keluar. Satu, mungkin alasannya agak lucu ya. Apa? Angka COVID di Aceh itu rendah loh sekarang. Iya memang betul. Dari dulu memang. Dari dulu kadang-kadang ya kan, coba lihat di internet, di YouTube juga. Orang Aceh ini nggak peduli mau COVID atau enggak, tetap sholat, tetap berjamaah juga kan. Meskipun pemerintah daerah juga nggak boleh sholat berjamaah jauh-jauh, jarang-jarangin, tetap aja juga sholatnya berjamaah juga. Nggak peduli orang Aceh. Tapi orang-orangnya sehat-sehat aja sih. Mungkin karena nggak ada orang nggak Aceh ya mungkin. Jadi tetap aman-aman aja di sini. Untuk masalah kriminalitas di sini, saya pernah gitu ada cerita dari saya ya, cerita pengalaman pribadi memang. Dulu itu pernah naruh sepeda motor, bukan sepeda biasa ya, sepeda motor gitu. Kelupaan untuk mencabut kuncinya. Iya. Itu sepeda saya tinggalkan selama 4 jam. Iya. Apa yang terjadi? Hilang. Sebaliknya, kuncinya masih ada. Kok bisa ya? Kuncinya masih ada. Iya. Keretanya juga masih ada. Oh, sepeda motornya masih ada. Mungkin penonton nggak tahu nih kereta itu apa. Sepeda motor ya maksudnya. Jadi sepeda motornya masih ada. Ya, sepeda motor masih ada. Oke. Masih sehat. Walafiat ya. Padahal awal ketar-ketir nih, hilang nih enggak gitu ya. Pada saat itu kan saya ada meeting, jadi nggak bisa untuk langsung segera pergi untuk melihat kondisi sepeda saya seperti apa, karena memang juga dengan stakeholder kan, paling tidak menghormati stakeholder lah. Tapi setelah saya balik ke tempat parkir, ternyata sepedanya masih ada dan kuncinya masih ada di situ. Alhamdulillah masih diberkati oleh Allah. Alhamdulillah. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, gimana kamu melihat orang Aceh ataupun budaya orang Aceh? Budaya orang Aceh. Oh, pertanyaannya agak tricky. Apa aja lah terserah. Jadi mau dibawa kemana? Boleh. Apa? Budaya orang Aceh budaya yang sangat menjunjung tinggi Islam. Iya. Kalau misalnya ada sholat Jumat nih ya, Jumat, bahkan orang-orang di sini yang bersekolah pun ya, SMA-nya itu, kalau misalnya di Jawa mungkin ada yang namanya sekolah, ada yang namanya masih dalam sekolah. Di Aceh nggak ada yang namanya masih dalam sekolah, adanya musola. Betul. Kalau misalnya ingin untuk sholat Jumat, siswa-siswanya diharuskan untuk ke masjid, dan ini sangat unik sih, sangat unik. Oh, di sana nggak kayak gitu ya? Enggak, di sana nggak kayak gitu. Oh, jadi mereka ketika sholat Jumat ya udah di dalam sekolahnya. Iya, di dalam sekolahnya mereka ada piket tiap Jumatnya. Mungkin piketnya untuk hari ini mungkin kelas 10, minggu depannya kelas 11, minggu depannya kelas 12, mereka yang akan piket bersama. Kalau misalnya di Aceh nggak seperti itu. Kalau misalnya sholat Jumat ya udah langsung aja ke masjid terdekat gitu. Bahkan ada satu lagi yang cukup unik menurut saya ya. Di sini pada saat sholat Jumat, pada saat sholat maghrib ya. Oke, tadi sempat terhenti ya. Ternyata ada gangguan teknis di handphone saya. Jadi agak sedikit agak terhenti ya. Sekitar berapa menit? Sekitar kalau misalnya subscriber di sini paling cuma 1 detik ya. Oke, 1 detik ya. Oke, jadi tadi kita sampai di culture shock, perbedaannya tadi kayak sholat ya. Terus apa lagi tadi? Gimana tadi? Boleh dijelasin. Kalau misalnya tadi tentang sholat ya, kita ngomong aja langsung, kita balikin lagi gitu. Kalau misalnya di sini sholat Jumat sama sholat maghrib itu dianggapnya sakral gitu ya. Untuk sholat Jumat sendiri
murid-murid yang ada di sini itu bakal yang laki-laki ya pastinya nggak mungkin yang perempuan sholat Jumat kan, nggak mungkin kan. Nggak mungkin pastinya. Yang siswa-siswa diarahkan untuk masjid. Beda sama yang di Jawa. Kalau misalnya di Jawa itu ada yang namanya masjid di dalam sekolah. Kalau misalnya di sini adanya cuma musola, jadi nggak bisa untuk sholat Jumat. Betul. Dan pada saat itu juga ada yang unik nih di Aceh. Apa itu? Toko-toko pada saat sholat Jumat itu pasti tutup. Iya, betul ya. Saya kira ini terjadinya hanya di Aceh, ya kan? Di tempat saya. Ternyata maksudnya adalah semua daerah bakal sama tutup. Ternyata ini hanya di Aceh gitu ya. Jadi pertama kali gimana tuh ngerasa kayaknya semua toko tutup tuh. Itu gimana tuh? Ya pastinya sih kalau misalnya ngomong masalah tuh ya nggak convenience ya. Nggak convenience. Nggak enak gitu anggapannya. Dulu di Jawa itu semuanya ya masih buka. Tapi sekarang setelah ditutup ya pasti nggak enak pertamanya. Tapi dengan adanya adaptasi dan lain-lain, ternyata orang itu juga bisa berpikir, oh ternyata kalau misalnya konsekuensi toko-toko ditutup itu kita bisa lebih fokus untuk sholatnya aja gitu. Di situ jadi lebih bagus dan nggak cuma sholat Jumat aja teman-teman, sholat maghrib pun di sini juga ditutup pada saat sholat maghrib gitu. Oke gitu ya. Jadi itu dia perasaan kamu. Ada lagi yang lain? Selain sholat, terus juga selain apa tadi? Udah tadi. Ada lagi yang lain? Ada pastinya ya. Dan ini spesial sih ini ya. Spesial makanan. Makanan. Kalau misalnya kamu orang Jawa Timur ke Aceh, makanannya enak-enak, makanannya pedes-pedes. Beda ya berarti di Jawa ya. Saya tahu yang dalam pikiran saya itu orang Jawa itu sukanya manis-manis. Terus juga nggak suka pedas. Saya kesana pernah makannya tuh, bisa dibilang karena saya suka pedas, saya harus nyari makanan Padang, warung Padang. Nah, ternyata di Jawa sendiri dia beda-beda ya. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah beda ya. Berarti Arka di Jawa Timur. Saya di Jawa Timur nih. Jawa Timur ya. Berarti makanannya nggak ada masalah sama makanan ya? Nggak ada sama sekali. Bahkan dulu pas di Turki, itu kita ada banyak sekali ya relasi-relasi orang Aceh gitu. Kita pasti diundang gitu karena kita orangnya terbuka dan lain-lain. Pada saat diundang di aktivitas mereka itu ada tuh makanan Aceh. Nah, ini yang jadi target utama kita di sini karena makanan Aceh ya kayak melipur lara dikala kita ada di suatu gurun gitu ya. Di sana nggak ada yang namanya makanan pedas gitu. Betul. Makanan Indonesia nggak ada di sana. Mau nggak mau ya. Kalau misalnya ada acara-acara yang orang-orang Indonesia nih, nebeng aja di situ. Alhamdulillah ada banyak komunitas. Salah satunya yang terbesar adalah Ikatan Masyarakat Aceh di Turki. Oh di Turki, jadi udah terbiasa juga waktu di sana makan makanan Aceh gitu ya. Jadi sampai kemari kayaknya jadi ini juga ya, apa namanya tuh penghilang rasa rindu juga gitu ya. Dan berarti kata kayaknya udah oke lah, fine, udah pernah ngerasain makanan Aceh ya kan, meskipun agak sedikit beda gitu dengan yang ada di Turki gitu kan. Tapi secara keseluruhan nggak ada masalah dengan makanan di Aceh ya? Nggak ada masalah. Ada kuah belangong, enak nih. Yang paling suka, yang kamu suka? Saya sih sukanya kemamah ya. Kemamah? Oke, kemamah itu kayaknya yang ikan yang disuir-suir itu ya? Ikan yang disuir-suir. Orang-orang ngomongnya juga kadang-kadang ikan kayu sih. Ikan kayu ya, oke, ikan kayu. Jadi itu paling suka? Kenapa? Kok? Enak ya? Enak soalnya gitu loh. Enak aja gitu, enak kan? Enak. Ada satu lagi nih, mie Aceh juga penting tuh. Enak ya, mie Aceh. Pedas ya. Oke, jadi itu makanan yang menurut Arka enak gitu ya. Oke, nah ini nih terakhir nih, kita bakal berada di ujung-ujung ya. Selama kamu di Aceh ya, hal-hal duka boleh diceritain nih, negatifnya ya. Pastinya ada suka dan ada duka. Dukanya dulu, negatifnya dulu. Kalau dukanya sih nggak banyak-banyak ya. nggak banyak-banyak. Tetapi saya udah 2 tahun di sini dan alhamdulillah bisa menyesuaikan dengan kehidupan yang ada di Aceh. Kalau misalnya di Jawa mungkin kehidupan itu berlalu secara cepat gitu ya. Orang-orang maunya itu ya cuman sampai tujuan, kerja selesai pulang gitu. Kalau misalnya di Aceh nggak seperti itu. Ini negatifnya kita cerita. Iya. Oke, ini negatifnya. Iya, negatif ini. Orang-orang Aceh itu lebih santai. Lebih santai.
lebih santai dalam hal kerja gitu ya. Lebih santai dalam kerja. Pertama kali saya di sini juga kaget gitu. Ini kok orang Aceh kok jarang kerja ya. Tanggal jam 10 itu ngopi gitu ya, ngerokok gitu ya. Apalagi kedai kopi itu banyak sekali kan orang-orang kan pasti. Nah, betul. Tetapi ada tapinya ya. Hal-hal tersebut itu yang bisa memberikan kita suatu stimulus gitu. Anggapannya itu kita di sini, di kehidupan ini nggak cuma kerja aja. Jadi kita juga harus tahu juga batasan dari kerjanya itu. Oke lah, kalau misalnya di kedai kopi jam 10 juga nggak mungkin kan gitu loh. Jangan kayak gitu ya, jangan kayak gitu. Tetapi ya paling nggak kalau misalnya kerja itu juga harus diistirahatkan. Pada saat di lalu lintas juga jangan terlalu cepat-cepat. Di orang-orang Aceh maksimal paling 40 km per jam. Kalau misalnya bayangkan di Jawa sana 60-100 dilibas aja, bahaya itu. Itu ya. Terus yang pastinya tadi Arka bilang bahwasanya yang pertama mengenai orang Aceh itu santai. Terus apa lagi negatifnya? Orang Aceh keras kepala ya. Ada tuh bahasanya kreh ule. Kreh ule keras kepala ya. Tapi nggak apa-apa, orang-orang Jawa Timur sana juga keras kepala juga kan. Keras kepala rata-rata gitu ya. Ada apa lagi? Nggak ada sih, semuanya lebih enak-enak sih. Berarti itu dia ya untuk yang negatifnya. Kalau yang positifnya, yang sukanya, hal-hal yang berkesan, yang kamu rasain di sini. Negatifnya aja ada kesan positifnya loh. Iya kan? Iya. Nah, sekarang untuk yang positifnya nih. Kalau misalnya teman-teman mau nanya ke orang-orang mancanegara gitu ya, teman-teman mungkin ada teman-teman yang ada di luar negeri, tanyain aja di Indonesia mana sih yang tempat wisata yang kalian tahu, pasti mereka bilangnya ya di Bali. Betul, Bali. Di Bali. Tapi jangan salah gitu, di Aceh juga menurut saya lebih bagus daripada di Bali gitu. Ya, saya pernah bilang sama teman saya kayak gitu, tapi benar. Kenapa gitu? Jelaskan mungkin karena dari perspektif orang luar Aceh ya. Kalau saya yang bilang mungkin orang dia palingan ya bilang kayak gitu karena dia orang Aceh gitu. Nah, kenapa? Ya karena di Aceh sendiri nggak banyak yang ke Aceh gitu. Orang-orangnya sendiri juga kalau misalnya mau wisata gitu nggak di Aceh. Kebanyakan orang Aceh wisatanya paling ke Medan gitu. Tapi lucunya orang Medan itu seringnya wisatanya ke Aceh. Benar. Ada beberapa yang menetap malahan kan karena di Aceh itu kehidupannya emang lebih tentram dari yang di lain-lainnya gitu kan. Ditambah lagi tingkat kriminalitasnya juga nggak tinggi, malah rendah sekali, kecil banget gitu loh. Bahkan anggapannya tadi kan ada kunci aja 4 jam di situ masih ada kan, masih lumayan aman. Sesuatu yang aman sekali gitu. Dan pastinya di sini untuk tempat wisata alamnya itu juga sangat belum terjamah lah anggapannya, masih bersih. Kalau misalnya teman-teman kepingin untuk wisata ke Aceh, coba ke Sabang. Sabang itu top lah. Itu berkesan lingkungannya, tempatnya. Terus apa lagi? Pastinya yang lainnya mungkin lebih ke nuansa Islaminya di Aceh itu lebih terjaga, orang-orang lebih Kalau Ramadan, kalau misalkan kita puasa, ya kan, kalau misalkan kamu nggak puasa kelaparan. Serius. Kelaparan juga sih. Maksudnya kalau nggak tahu tempat yang untuk beli itu bakal kan rata-rata tutup tuh, ya kan? Dan pada saat dia buka puasa itu udah penuh pasti. Itu betul, ya kan? Jam 4, jam 3 itu udah rame ya. Berarti itu dia seperti yang kamu bilang bahwasanya hal yang menarik itu adalah tempatnya, ya kan? Wisatanya juga bagus, terus juga nyaman gitu kan. Ini udah selama 2 tahun nih di sini ya. Apakah bakal kayaknya nih mau nambah lagi di sini, atau ada berencana mau tinggal di sini, atau kayaknya bakal kembali lagi ke Jawa, atau mungkin bakal bawa orang tua kemari? Gimana nih planningnya tuh? Karena di sini kan saya kan kerja, dan kerja itu kontrak ya, terikat ya. Tergantung dari yayasan yang tergantung dari perusahaan yang mungkin akan menempatkan saya di mana lagi. Tapi kalau misalnya harus memilih, dikasih pilihan. Nah, kalau misalnya dikasih pilihan ya Aceh lah mungkin ya. Enak soalnya. Enak gitu loh. Nggak banyak orang, nggak rame gitu. Orang-orangnya ramah.
Dan apa ya, kalau misalnya mau kemana-mana itu anggapannya santai lah, nggak perlu tergesa-gesa. Nggak perlu tergesa-gesa ya. Karena ada anggapan kalau orang Aceh itu ada bahasa termnya ya, bahasa Aceh itu donya, nyo donya mandum. Tahu artinya? Apa itu? Nyo donya mandum. Ini dunia semua. Nah, jadi nggak perlu terlalu dengan dunia gitu. Akhirat juga perlu. Tuh. Nah, berarti itu ya. Berarti pilihannya kalau bisa pinginnya tinggalnya di Aceh ya. Kalau bisa kalau diizinkan. Kalau diizinkan ya. Kita nggak tahu, one knows ya. Kita nggak tahu. Yang pasti mudah-mudahan aja apapun keinginan kamu itu tercapai dan sukses gitu ya. Mungkin ada mau kasih sebelum kita tutup di sini boleh kasih penutup terakhir untuk orang luar Aceh yang kepingin datang ke Aceh tapi masih ragu-ragu nih ke Aceh. Apa untuk mereka? Kalau misalnya kalian mau ke Aceh, pertama, sorry ya, enggak gitu. Okay. Pertama, jangan ragu-ragu untuk ke Aceh. Ke Aceh indah kok. Enggak seperti media-media yang enggak seperti berita-berita yang udah dirangkum oleh media. Semua itu hoax. Jangan lihat medianya. Tapi cobalah untuk melihat dengan mata kalian sendiri dulu. Lah saya di sini orang luar di Aceh ya. Saya merasa Aceh itu nyaman gitu. Kalau misalnya kalian ke Aceh, jangan takut lagi gitu. Bahkan mungkin kalian bakal jatuh cinta dengan budaya dan dan tempat-tempat wisata yang ada di sini gitu. Jadi cobalah aja ke Aceh. Kalau misalnya nagih nanti kayak mie Aceh ya. bakal nanti nggak bisa pulang lagi loh ke Aceh. Udah kena mie Aceh di Aceh kayaknya bakal selalu terkenang ya dengan Aceh ya. Oke, berarti itu dia ya, bahwasanya jangan ragu-ragu untuk datang ke Aceh. Jadi nggak seperti yang media ataupun juga stereotip yang digembar-gemborkan di sana kayak gitu ya. Bahwasanya Aceh juga aman kok. Yang penting kita bisa datang ke Aceh ini dengan yang pastinya di mana kita datang apa tuh? Ada peribahasanya ya. Di mana kita berpijak, di mana kita berpijak, di sanalah langit dijunjung ya. Artinya ketika kita pergi ke suatu tempat, kita harus menghormati budaya mereka gitu ya. Jangan yang suka hati juga gitu kan. Jadi seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih buat Angka apa namanya panjangnya? Angka Utama Putra. Angka Utama Putra. Juga dia punya YouTube juga ya. Jadi buatnya kamu nih yang pengen subscribe juga ya, boleh. Di mana? Di Angka Utama Putra. Saya posting video-video tentang kimia karena saya juga guru ya. Jadi teman-teman siswa-siswa di sini yang mungkin ada kesulitan dengan kimianya, saya ada video pembelajaran tentang kimia. Saya juga kadang-kadang juga bahas-bahas soal di situ, bikin short yang menarik tentang kimia juga dan seputar guru-guru yang lainnya. Tinggal subscribe aja di Angka Utama Putra dan gratis pastinya ya. Gratis ya di situ. Gratis. Di sini bakal muncul nanti. Ya, di sini. Oke, baik, terima kasih yang pastinya kamu udah nonton ya. Kita bakal ketemu lagi kapan-kapan dan kalau memang ada waktu saya bakal inikan lagi ya, telepon lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.